Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Claudia Aryani Bria, NPM 31200023, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video ini, saya akan memaparkan proposal mini saya dengan judul penelitian Sikap Bahasa Masyarakat Webremata, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka terhadap Bahasa Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Sosial Linguistik oleh dosen pengampu Leni Novriani Adam. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sikap bahasa merupakan perasaan spiritual atau posisi mental bagi bahasa sendiri atau juga bahasa orang lain. Menurut Sumarsono, tahun 2002, sikap bahasa dimaknai sebagai tata keyakinan jangka panjang tentang bahasa tertentu bertujuan membuat seseorang bereaksi dengan cara tertentu seperti yang diinginkannya. Sebagian masyarakat menganggap bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat kaku dan juga sangat formal untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan tersebut menyebabkan masyarakat memposisikan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia pada pilihan kedua setelah bahasa ibu. Hal ini tentu menjadi fenomena positif terkait kerangka kerja untuk menjaga dan melestarikan bahasa ibu atau bahasa daerah. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan sikap bahasa terhadap bahasa nasional, menarik untuk dikaji. Berdasarkan paparan tersebut, alasan peneliti ingin meneliti sikap bahasa masyarakat Desa Webremata terhadap pemakaian bahasa Indonesia ini karena penelitian ini sangat menarik untuk dikaji. Sikap bahasa yang akan diteliti dijabarkan sesuai dengan rumusan sikap bahasa menurut Gavin dan Mathiot pada tahun 1968, yaitu indikator kesetiaan berbahasa, kebanggaan berbahasa, dan kesadaran adanya norma bahasa. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap masyarakat Desa Webremata, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka terhadap pemakaian bahasa Indonesia. Yang ketiga, tujuan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sikap bahasa masyarakat Desa Webremata, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka terhadap pemakaian bahasa Indonesia. Yang keempat, manfaat. Manfaat penelitian ini bermanfaat dan memperkaya studi kebahasaan Nusantara dan menjadi informasi bagi kita bagaimana keberadaan bahasa Indonesia di daerah. Bab 2, kajian pustaka dan landasan teori. Yang pertama, kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini, ada 5 penelitian yang relevan atau yang merupakan penelitian terdahulu yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, penelitian yang relevan menjadi acuan dalam penelitian juga menjadi tolak ukur keaslian dari penelitian ini. Yang pertama, penelitian menurut Velia Rosalina dan H.S. Munir tahun 2022 dengan judul penelitian Sikap Bahasa Siswa dalam Proses Pembelajaran di SMK Nurul Huda Panumbangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sikap bahasa siswa terhadap bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang kedua, Rani Sitya Fitriani dan Rifa Nabila Ulinus tahun 2019 dengan judul penelitian Sikap Bahasa Mahasiswa Bandung terhadap Bahasa Ibu pada Era Milenial, Kajian Sosial Linguistik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sikap bahasa mahasiswa di Kota Bandung terhadap bahasa ibu pada era milenial dengan kajian sosial linguistik. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Yang ketiga, penelitian menurut Al-Ashadi Alimin DKK tahun 2017 dengan judul Sikap Bahasa Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP PGRI Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sikap bahasa terhadap bahasa Indonesia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP PGRI Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.
Keempat, penelitian menurut Rati Riana dan Sofian Danu Setiadi 2015 dengan judul Pengaruh Sikap Berbahasa Terhadap Penerapan Bahasa Indonesia dalam penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mendeskripsikan apakah sikap berbahasa berpengaruh terhadap penerapan bahasa Indonesia pada skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk pengaruh sikap berbahasa Indonesia terhadap penerapan berbahasa dan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Yang kelima, penelitian menurut Ida Herawati 2021 dengan judul penelitian Sikap Berbahasa Siswa Sekolah Dasar di Kota Singkawang, kajian sosiolinguistik yang bertujuan mendeskripsikan pemakaian dan sikap berbahasa siswa sekolah dasar di Kota Singkawang. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, kajian teori. Hakikat bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi. Yang kedua, sikap. Sikap adalah fenomena kejiwaan seseorang yang termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku menurut Khair dan Agustina tahun 2014 halaman 149. Yang ketiga, sikap bahasa. Menurut Krida Laksana 2011 halaman 221 menyatakan bahwa sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Kajian ini menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif. Martono 2014 menjelaskan bahwa kajian kuantitatif merupakan penelitian yang penerapannya dengan cara menggabungkan data berupa numerik atau dengan mengumpulkan data berupa frase dan mengubahnya ke dalam data berupa numerik. Yang kedua, data dan sumber data. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat bermata yang berjumlah 30 orang. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dipakai pada kajian ini adalah kuesioner dan wawancara. Kuesioner yang dapat diartikan sebagai metode pengumpulan informasi atau data yang memerlukan adanya analisis yang mempelajari mengenai keyakinan, perilaku, sikap-sikap, dan karakteristik beberapa insan. Keempat, instrumen penelitian. Instrumen utama yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Kuesioner yang diberikan kepada para responden yang berjumlah 30 orang. Penelitian ini dengan cara membagikan daftar angket atau kuesioner berorientasi skala Likert untuk mengetahui sikap berbahasa masyarakat bermata. Skala sikap Likert merupakan skala favorit yang biasanya dipilih sebagai parameter penilaian sikap yang mencakup pernyataan atau pertanyaan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang kelima, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Yang keenam, rencana penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 bulan di Desa Wobremata, Kecamatan Bowiku, Kabupaten Malang. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.